Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Dini Agustini, peserta PPG kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas PGRI Semarang. Akan melaksanakan tugas wawancara LK1.2 eksplorasi penyebab masalah bersama Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Panulisan Barat 03, Ibu Nene Sudiarti SPD. Terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk membantu saya mengerjakan tugas melaksanakan wawancara. Dan untuk pertanyaan yang pertama ya Bu, Iya, bagaimana cara mengarahkan siswa agar aktif dalam pembelajaran? Mohon Ibu bimbingannya untuk menjelaskan. iya. Terima kasih kepada Bu Dini selaku peserta PPG tadi yang telah menyampaikan dan memberikan pertanyaan. Sebisa mungkin saya akan jawab, yaitu tentang cara mengarahkan siswa agar aktif dalam pembelajaran. Betul, Bu. Ya, sekali lagi kita sebagai guru dalam proses pembelajaran itu harus tahu langkah-langkahnya supaya anak di dalam proses pembelajaran itu agar aktif. Itu pertama-tama ya Bu, Ya, kita sebagai guru dalam proses pembelajaran yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan dulu. Itu sangat penting. Yang pertama, masuk ke kelas dulu kita harus mengucapkan salam Bu, ya. atau yang di luar agama yaitu mengucapkan salam Sesuai kepercayaan masing-masing. iya betul Bu Dini, itu dengan tersenyum, jangan cemberut ya. Ya, Bu. Dan itu kalau ada apa-apa di rumah jangan dibawa ke sekolah, sebab itu Ya. dapat dampaknya negatif Iya. kalau ke anak. Profesional, Bu. Iya betul. Kita harus mengucapkan salam dengan senyum, kemudian menyapa peserta didik, kemudian mengondisikan fisik dan psikis anak didik. Itu ya Bu, Iya. yang pertama supaya Iya. anak tadi. Yang kedua, yang lebih utama, anak kan ke sekolah itu ada yang berjaraknya jauh dari rumah ke sekolah. Nah, kita anak-anak sudah selamat di sekolah, kita pertama kali harus berdoa ya, supaya kita dalam pembelajaran di sekolah dan untuk selanjutnya dapat pahala dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita lihat nanti dari berdoa juga anak-anak yang tidak berdoa ya kita diusahakan didampingi. Yang selanjutnya setelah selesai berdoa kita langsung mengabsen anak Bu. Ya itu. Selanjutnya setelah mengabsen anak ya, kan anak tadi diabsen, mana yang masuk, yang sakit iya. Sambil kita beri arahan anak-anak yang tidak masuk sekolah sakit itu karena apa? Karena nanti kan ditanya pada teman-temannya, kemudian yang masuk mudah-mudahan diberi kesehatan selanjutnya, dan yang belum makan siapa gitu ditanya, supaya anak-anak lebih aktif lagi itu ya. Selanjutnya setelah berdoa, karena kita ya anak-anak harus mengenal lagu-lagu wajib gitu ya. Jadi anak-anak harus menyanyikan lagu wajib sesuai dengan tingkatan anak. Kalau kelas 1 dan kelas 2 mungkin lagu wajibnya yang Padamu Negeri. iya, contohnya Padamu Negeri. Selanjutnya laksanakan kegiatan literasi dengan pertanyaan atau untuk huruf A, I, U, E, O gitu, sambil dengan senam itu ya, senam huruf vokal saya nanya. Selanjutnya Ibu supaya anak-anak lebih baik dalam itu pembelajaran harus mengaitkan materi yang sudah dipelajari dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian selanjutnya Ibu harus menyampaikan ruang lingkup materi yang akan dipelajari. Menyampaikan tujuan pembelajaran pada anak. Terus
menyampaikan kegiatan pembelajaran itu pada persepsi atau pendahuluan. Dan kita selanjutnya kepada kegiatan inti, Bu. Iya. Yang utama ibu harus menguasai materi pembelajaran. Betul. Biar anak-anaknya fokus ke ibu. Wah, guru kita bagus banget gitu ya. Iya. Jadi anak-anak itu melekat di ingatannya ya. Iya, Bu. Selanjutnya, kemampuan menyesuaikan materi dengan tujuan itu harus disampaikan oleh ibu. Kemudian kemampuan mengaitkan materi dengan pengetahuan lain, yaitu dengan perkembangan zaman sekarang, Iya. ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya ibu menyajikan pembahasan materi dengan betul, lalu menyajikan materi secara sistematis, yaitu dari mudah dulu lalu ke sulit, iya betul, lalu ke konkret dan abstrak. Ya, selanjutnya ibu penerapan strategi pembelajaran yang mendidik anak, contohnya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai, lalu melaksanakan pembelajaran secara runtut tadi sudah, biar anak lebih bagus. Itu saja, Bu, Iya, yang terima saya kasih. sampaikan. Terima Nomor kasih Bu atas solusinya ya untuk Iya. masalah yang pertama. Kemudian untuk masalah yang kedua, ya, bagaimana tanggapan Ibu tentang pembelajaran di kelas yang masih terpusat pada guru sehingga pembelajaran itu kurang efektif? ya, terima kasih. Tanggapan saya tentang pembelajaran di kelas yang masih terpusat pada guru sehingga pembelajaran kurang efektif. Ya, kita sebagai guru banyak sekali, Bu, cara untuk mengaktifkan anak dan supaya tidak terpusat pada kita ya. Yang lain supaya aktif lagi gitunya, hiperaktif anak-anak. Jadi caranya kita harus menggunakan metode yang bervariasi. Jangan monoton metode ceramah saja ya. Jadi anak bosen. Iya. Kita contohnya metode demokratis gitunya, Bu. Biar anak terus metode kalau kelas tinggi diskusi. Anak juga kemudian metode tanya jawab kalau kelas 1 dan 2. Bermain peran ya, Bu. Iya, betul sekali, bermain peran itu dramatisnya boleh itu ya. Itu saja, Bu. Selanjutnya untuk anak-anak di sini yang dalam pembelajaran di kelas yang masih terpusat pada guru, insya Allah walaupun terpusat pada guru ya, sebenarnya kalau kelas 1 dan 2 sok lihat figur gurunya Pak Buta itu ibu perlihatkan yang positif supaya anak kan mengikuti sebenarnya ya. Itu saja, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Kemudian untuk permasalahan yang ketiga, Iya. kira-kira strategi apa yang harus saya lakukan untuk menangani kesulitan literasi dan numerasi di sekolah kita, Bu? Oh iya, terima kasih. Strategi yang harus saya lakukan atau ibu lakukan untuk menangani kesulitan literasi dan numerasi pada peserta didik, saya akan membahas dulu tentang caranya bagaimana kita harus melakukan penanganan kesulitan literasi di sekolah. Yaitu yang pertama, di sekolah ibu harus menumbuh kembangkan budaya literasi membaca terutama, Bu ya, dan menulis siswa di sekolah. Ini menumbuh kembangkan budaya literasi membaca dan menulis di siswa di sekolah. Kan ada gerakan, Bu, sekarang 5 menit sebelum masuk itu harus membaca 5 menit. Kemudian menulis siswa. Sekarang kita lihat ejaan-ejaan anak di dalam tulisan masalah huruf kapitalitas yang huruf besar dan huruf kecil itu belum pada tahu ya, Bu. Iya, kadang di tengah-tengah ya, Bu. Iya, dari sekarang cara menulis huruf besar kecil nanti kalau sudah kelas 3 ke atas ya. Kalau kelas 1 2 mah itu masih cara menulis huruf A dari mana dulu, kan banyak yang salah ya. Iya, Cara menulis angka 8, ada yang bulatan-bulatan dulu disatukan. Kan itu tidak sesuai dengan ya hukum tulisan gitu ya di Indonesia. Untuk selanjutnya meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literasi gitu ya. Jadi di mana-mana ada tulisan umpamanya seperti baliho gitu kemudian di pojok baca ya, Bu. Iya, ya nah itu harus pojok baca itu yang utama.
maksud kalau ada sampah buanglah sampah pada tempatnya, itunya contohnya. Terus selanjutnya untuk yang ketiga masih literasi, yaitu menjadikan sekolah sebagai taman belajar. Tadi yang disebutkan oleh Ibu betul, yaitu dengan mengadakan pojok baca. Yaitu iya betul, taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan. Contohnya gitu. Selanjutnya, menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan. Tapi yang bergambar khususnya kelas 1 sampai kelas 3 dan mewadahi berbagai strategi membaca. Cerita bergambar ya. Iya, betul. Cerita bergambar anak supaya lebih mau membaca setelah melihat gitu ada ya. Minat. Iya betul. Dengan warna-warna gambar. Dan juga dilanjutkan itu supaya anak-anak nanti setelah melihat gambar-gambarnya tadi anak mau membaca. Kemudian untuk numerasi ibunya tentang soal hitungan itu cara anak-anak numerasinya supaya lebih ditingkatkan. Contohnya di kelas 1 secara lesan 1 tambah 2 sama dengan 3 gitu. Dan untuk anak kelas 3 perkaliannya dihafalkan betul. Zaman dahulu kan gitu ya Bu ya. Jadi untuk meningkatkan numerasinya ya silahkan hitungannya lebih ditingkatkan lagi. Itu saja Bu yang tadi pertanyaan literasi tentang dan numerasi ya. Terima kasih Bu untuk pertanyaan ketiga solusinya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara menyikapi peserta didik agar minat membacanya itu kan di sekolah kita rendah ya Bu. Bagaimana caranya supaya minat belajar membaca di sekolah kita itu meningkatlah atau tinggi gitu. Di sekolah kita kan jarang sekali anak yang suka membaca gitu, jarang, kecuali disuruh-suruh sama guru gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Bagaimana cara menyikapi minat baca peserta didik yang masih rendah? Banyak sekali caranya ya. Yang pertama kita laksanakan tahap pembiasaan anak. Yang tadi juga sudah ya Bu, tahap pembiasaan yaitu membaca 15 menit atau 5 menit setiap hari pada jam pertama gitu. Kemudian di sini sebagai pendidik kira tidak hanya menyuruh anak membaca 15 menit, tapi guru harus memandu peserta didik untuk membaca selama selama 5 menit. Kemudian guru dan peserta didik membaca selama 15 menit itu didampingi ya. Kemudian guru tadi Ibu betul dimotivasi anak setiap kelasnya dan guru harus betul-betul nunggu dan punya pojok bacaan gitu. Terima kasih. Kemudian yang kedua mengelola sudut baca tadi. Yang sudut baca itu kita bentuk setiap kelasnya kan sudah ya Bu berjalan. Itu guru harus memandu peserta didik untuk membuat sudut baca. Sudahnya Bu disiapkan dan membacanya juga harus ditunggui atau didampingi. Kemudian selanjutnya tingkat lanjutnya setelah anak diberi itu pembiasaan, kita bisa nanti kalau setelah waktunya tambah lama tambah waktunya Bu, satu peserta didik itu dididik 1 buku 1 tahun sekali itu Bu. Tiap anak dibiasakan, atau kalau bisa anak membeli buku 1 tahun jadi punya buku kali. Masing-masing betul. Kalau kita tidak punya buku yang lebih banyak kan buku juga harus berganti-ganti, tidak itu saja bosan. Biar untuk jangka panjangnya lagi kita wajib kunjungi perpustakaan sekolah yang lain itu studi banding istilahnya biar anak ada semangat. Lebih menyenangkan. Betul. Itu saja Bu. Dan itu untuk meningkatkan minat baca anak. Terima kasih Bu untuk solusinya di poin yang keempat. Kemudian untuk poin permasalahan yang kelima, bagaimana cara memunculkan pertanyaan hots pada saat pembelajaran gitu.
Kan biasanya kelas host itu untuk kelas atas ya Bu. Kalau kelas bawah kan masih membaca atau menghitung juga masih perlu bimbingan. Jadi bagaimana gitu caranya supaya anak termotivasi tidak bermain di kelas gitu. Iya betul. Jadi cara memunculkan pertanyaan host pada saat melaksanakan pembelajaran itu, pertanyaan host itu baik anak kelas 1 sampai kelas 6 juga hampir sama tapi materinya berbeda. Iya. Jadi yang pertama untuk pertanyaan yang hot itu kita buat dengan tanya jawab sesuai dengan materi. Setiap kelasnya berbeda ya Pak. Kemudian yang selanjutnya khusus untuk kelas 6 Ibu harus yang kelas ini itu kita harus membuatkan soal-soal setiap anak. Jadi setiap anak itu disuruh membuat pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal. Membuat pertanyaan, dijawab sendiri. Kemudian nanti diberikan kepada teman. Saling tukar. Itu sesuai dengan mata pelajarannya itu. Itu saja Bu. Satu anak buat 5 nomor. Kemudian dijawab sendiri. Tiap anak 5 nomor gitu nanti dijawab. Bertukar dengan teman. Nah, gitu caranya itu membuat soal-soal setiap anak sendiri-sendiri, jangan dari guru saja terus gitu ya. Ya itu saja Bu. Sehingga pembelajaran menarik ya Bu. Tidak betul. Terus monoton di guru. Terus anak-anak mencari sendiri kata-kata kalimat gitu. Mau soal mata pelajaran apa saja boleh. Sesuai hobi masing-masing. Iya betul. Bertukar pendapat atau melalui tulisan gitu ya. Betul sekali. Terima kasih Bu. Kemudian selanjutnya untuk poin nomor 6, bagaimana pengaruh peran orang tua dalam hal pendampingan belajar terhadap hasil belajar siswa. Kan di kita ya Bu, rata-rata orang tua itu bekerja di pabrik atau ke sawah. Jadi mereka hanya menyerahkan nih Bu, anak saya hanya menyerahkan tanpa di rumah ada bimbingan gitu. Jadi peran orang tua itu bagaimana ya Bu? Harusnya gitu. Jadi ini peran pengaruh orang tua dalam pendampingan belajar terhadap hasil belajar siswa itu sangat mengutamakan sekali. Sangat penting ya Bu. Betul. Sebab ada ini istilahnya pendidik pertama dan utama adalah di rumah. Diawali dari rumah. Formal, ada pendidikan informal dan pendidikan non formal. Sekarang di sekolah sudah formalnya Bu, pulang ke rumah informal, dan lagi waktu yang paling lama yaitu di rumah. Di sekolah hanya beberapa jam. Dan lagi tingkah laku anak di sekolah itu kelihatan dari rumahnya kita. Jadi betul sekali kalau anak pulang dari sekolah, kalau orang tuanya tadi kata ibu yang bekerja di pabrik capek. Kan bisa malam hari kalau lihat anak kan, kita bekerja untuk anak. Pendidikan juga yang utama adalah kepada anak dulu. Kita luangkan waktu orang tua, karena kelihatan Bu di sekolah anak yang kurang kasih sayang di rumah itu kelihatan di sekolahnya juga lah. Bukan sudah tahu sehari-harinya Nah jadi gitu. Kalau saya umpamanya kumpulan wali murid juga mengutamakan perhatikan anak-anak. Yang utama apalagi nilai tulisan itu yang paling baiknya. Jadi peran orang tua sangat penting sekali di dalam memotivasi anak belajar. Jadi orang tua itu sangat berpengaruh ya Bu terhadap pendidikan anak, membentuk perilaku, hasil belajar anak. Sekali. Jadi harus ada kolaborasi ya Bu, antara orang tua, guru dan anak. Untuk perkembangan pendidikan anak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu atas solusinya. Kemudian untuk poin pertanyaan yang terakhir, bagaimana Ibu menanggapi pembelajaran yang belum memanfaatkan pembelajaran yang inovatif dan kreatif? Terima kasih. Jadi pembelajaran yang belum memanfaatkan media pembelajaran yang inovatif dan interaktif, apalagi sekarang Ibu, ini sangat penting. Kita harus menggunakan media pembelajaran yang inovatif dan interaktif.
contohnya penggunaan alat pembelajaran yang TIK sekarang Iya, seperti sekarang banyak penggunaan yang- laptop atau Infokus. Iya, anak-anak Anak-anak sudah itu, pintar iya. gadget HP. Iya betul, kita harus mengarahkan dan anak-anak supaya tidak bosan. Sedang metode ceramah di sekolah hanya Iya. ceramah dan apa saja itu. Nah ini kita masukkan alat-alat pembelajaran itu sangat Iya. penting Bu. Jadi guru harus lebih kreatif mungkin Iya ya, Bu. betul. Iya, jadi harus jadi sesuai anak- dengan alat iya. pelajaran itu harus betul-betul digunakan. Betul. Ini Jadi sangat anak penting. menyenangkan, lebih betah Iya, gitu lebih belajar. aktif Mungkin anak. Iya. Iya. Tidak monoton diam saja, tapi dengan alat pembelajaran insya Allah Iya. apalagi yang sekarang dengan modern Iya, gitu jadi yang kita kalau- gunakan. Iya, betul. Kan Bu. dari negara lain dan dari kota lain kelihatan di itu ya, di laptop itu ya. Sudah ada banyak ya, Bu. Iya, kita gunakan zaman IT sekarang itu saja Bu. Iya, mungkin guru juga harus mencari solusi ya, Bu. Gimana supaya anak Iya. aktif di Betul. kelas. Di rumah kan pulang sekolah ada HP, udah Iya. main apa. Anak-anak sekarang sudah lebih pintar ya, Bu kayaknya. Iya. Itu Iya, Bu, iya. udah hampir sama gurunya lah setidaknya udah Betul pintar dalam sekali. IT gitu. Iya. Itu lagi kita sebagai guru pernah banyak sekali Bu, Iya. apa namanya yang harus kita lakukan itu ya untuk apa namanya memajukan anak di dalam itu penggunaan alat media pembelajaran ya, yang Bu, inovatif iya. dan interaktif. Insya ya. Allah dengan kita bisa menguasai ini semua, insya Allah anak-anak kita akan memanfaatkan segala sesuatu yang baik untuk memajukan jadi- pembelajaran kita. Jadi guru juga mengetahui Bu tingkat Iya. kecerdasan peserta Iya, didik betul, yang ada iya. rendah, lambat. Iya betul Bu. Seperti itu. Iya. Iya. Terima kasih Bu atas Iya. waktunya, sarannya untuk membantu saya mengerjakan tugas eksplorasi penyebab masalah. Mungkin hanya ini tugas yang sudah saya kerjakan bersama Ibu Kepala Sekolah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.